Salam kehidupan umat tebusan Kristus. Pandemi virus corona telah mengakibatkan krisis global di seluruh permukaan bumi. Bumi kita sekarang sedang mengalami kegoncangan. Tapi tahukah Anda apa yang sebetulnya menjadi penyebab bumi mengalami kegoncangan? Ibrani pasal 12 ayat 26, mari kita baca Alkitab kita. Dari Ibrani pasal 12 ayat 26 mengatakan, firman Tuhan mengatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Jadi menurut kesaksian Ibrani, apakah yang menggoncangkan bumi? Suaranya, suara Tuhan. Suara Tuhanlah yang dapat menggoncangkan bumi. Mengapa demikian? Karena bumi diciptakan oleh suara Tuhan. Bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Dan tidak ada di dunia ini yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa firman. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Itu sebabnya firman yang menegakkan bumi, firman juga yang akan menggoncangkan bumi. Dan Mazmur pasal 46 ayat yang ke-7 memberikan kesaksiannya. Firman Tuhan berbunyi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Jadi ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, ada efek yang terjadi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, dan bumi bisa hancur. Ibrani pasal 12 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Apakah yang dimaksud dengan waktu itu? Kapan itu? Waktu itu menunjuk kepada sebuah peristiwa dalam perjanjian lama, dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-20, di mana Tuhan memperdengarkan suaranya dan terjadi kegoncangan di sana. Ayo kita melihat Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21 sekarang. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Perhatikan baik-baik saudara. Ketika itu Tuhan memperdengarkan suaranya dan ada efek yang ditimbulkan dari suara Tuhan. Ada guruh mengguntur, ada kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu menjadi takut karena efek yang terjadi. Nah, perhatikan baik-baik. Guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan bunyinya kata Alkitab kian lama kian keras. Dan gunung berasap, semua itu cuma efek dari suara Tuhan yang diperdengarkan. Kesalahan bangsa Israel dan kesalahan orang-orang Kristen sekarang ini adalah ketika Tuhan memperdengarkan suaranya dan ada efek yang ditimbulkan. Efeknya memang seringkali menakutkan saudara-saudara. Nah, kita fokusnya kepada efeknya, bukan kepada suara Tuhannya. Karena melihat efeknya begitu menggetarkan, kita malah jadi menjauh dari suara Tuhan dan tidak mendekat kepada suara Tuhan, tidak mencari apa yang ingin Tuhan katakan melalui efek yang ditimbulkan. Lalu apa bedanya Musa dengan orang Israel kebanyakan? Sementara orang-orang Israel berdiri jauh-jauh, takut mendekati suara Tuhan karena efek yang ditimbulkan. Musa justru pergi mendekat di dalam kekelaman hadirat Tuhan, ingin mendengar suara Tuhan, mencari suara Tuhan, ingin mengerti isi hati Tuhan. Nah, sebetulnya itulah yang harus kita lakukan saat-saat ini. Jangan fokus pada efeknya,
pandemi virus corona hanyalah efek dari suara Tuhan yang diperdengarkan, khususnya bagi umat Tuhan. Nah, itu sebabnya ayo umat Tuhan, jangan fokus pada efeknya, tapi fokuslah untuk mengerti suara Tuhan, untuk mengerti isi hati Tuhan, mencari tahu apa sebetulnya yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui wabah virus corona ini. Itu sebabnya saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sebetulnya apa sih yang Tuhan ingin sampaikan buat gerejamu melalui wabah virus corona ini? Kok masalahnya nggak selesai-selesai? Apakah itu disebabkan karena kami umat Tuhan belum mencari suara Tuhan, belum mengerti maksud Tuhan melalui semuanya ini? Nah, hari ini saya mau share buat saudara apa yang saya terima dari Tuhan ketika saya bertanya. Jadi waktu itu ketika saya bertanya, Tuhan menunjukkan kepada saya satu kata di depan saya, kata COVID-19. Lalu tidak lama kemudian kata itu tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan kata Korintus 19. Korintus 19. Korintus adalah surat pastoral Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus. Dan saya tahu persis Korintus tidak mencapai pasal 19. Satu Korintus hanya pasal 16 dan 2 Korintus hanya pasal 13. Jadi saya menyimpulkan bahwa yang dimaksud Tuhan adalah Korintus 1:9, yaitu Korintus pasal 1 ayat 9. Nah, surat Korintus ada dua. Surat Korintus yang pertama dan surat Korintus yang kedua. Karena Tuhan tidak menyebutkan 1 Korintus atau 2 Korintus, maka saya menyimpulkan kedua-duanya saya melihatnya. Dan memang ada hubungan di antara keduanya, saudara. Ayo mari saya ajak saudara membaca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 sekarang. Nanti kita akan baca 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 9 berbunyi demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin, haleluya. Saya menggarisbawahi kata Tuhan kita adalah setia. Camkan itu baik-baik dalam pikiran saudara bahwa Tuhan kita adalah setia. Nah, kata Tuhan kita adalah setia dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan dengan kata-kata Allah yang dapat dipercayai sepenuhnya. Camkan kata-kata itu. Jadi ada dua kalimat yang sudah kita taruh dalam hati kita sekarang. Yang pertama, Allah adalah setia. Yang kedua, Allah dapat dipercayai sepenuhnya. Itu dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Nah, sekarang kita melihat 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Apa kata firman Tuhan? Firman berkata, maka bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saya menggarisbawahi kalimat hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Nah, saya membacakan terjemahan dari firman Allah yang hidup. Bunyinya demikian, 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Kami merasa bahwa ajal kami hampir sampai. Kami sadar bahwa kami tidak berdaya menolong diri kami sendiri. Tetapi hal itu baik, sebab dengan demikian kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah. Hanya Dialah yang dapat menyelamatkan kami, karena orang mati sekalipun dapat dibangkitkannya. Saya menggarisbawahi kalimat, kami sadar bahwa kami tidak berdaya menolong diri kami sendiri. Itu sebabnya kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah.
Dan hanya Dialah Allah yang dapat menyelamatkan kami. Karena orang mati pun dapat Dia bangkitkan. Saya mau beritahu saudara, Tuhan ingin menyampaikan suaranya bagi gerejanya di tengah wabah, melalui wabah virus corona ini. Yaitu jangan taruh kepercayaanmu pada dirimu sendiri, tapi taruh kepercayaanmu kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada kemampuanmu sendiri, pada kepintaranmu sendiri. Tapi bersandarlah kepada Allah. Taruhkan, percayakan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang dapat dipercayai sepenuhnya. Di dalam menghadapi wabah ini, saudara-saudara, tidak ada yang dapat menolong kita. Tidak ada yang dapat menolong saudara. Hanya Allah yang dapat menolong saudara. Kita sendiri tidak dapat menolong kita. Kita sadar kita tidak berdaya menolong diri kita. Dan kita juga sadar tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Tuhan saja. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, taruh kepercayaanmu ke dalam tangan Tuhan. Taruh, percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Hidup bersandar kepada Dia saja. Hidup bergantung kepada Dia saja. Ini adalah waktunya Tuhan memperingatkan kepada kita semua. Dan saya percaya sejak dulu Dia menginginkan untuk kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, pada kemampuan kita sendiri, tapi bersandar hanya kepada Dia saja. Dan hari ini melalui wabah virus corona ini, Tuhan ingin mengingatkan kita sekali lagi, jangan bersandar pada kemampuanmu sendiri. Tidak ada satupun di dunia ini yang engkau dapat pegang untuk menolong dirimu. Pekerjaanmu tidak dapat menolongmu lagi saat ini. Usaha bisnismu tidak bisa menolongmu lagi saat ini. Karena di tengah krisis ini kita semua mengalami kesulitan. Ada berbagai orang menyarankan harus beli tanah, beli ini dan beli itu. Kalaupun kau punya harta bendamu tidak bisa menolongmu saat ini. Alkitab mencatat hanya Allah yang dapat menolongmu. Hanya Yesus Kristus yang dapat menolongmu. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkanmu. Tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkanmu. Kalau hari ini engkau merasa engkau masih belum diselamatkan dalam hatimu, engkau masih meragukan apakah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, saya dorong setiap saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu saat ini juga. Dan bagi saudara yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, tetapi selama ini engkau tidak bersandar kepada Tuhan, engkau menyandarkan dirimu pada dirimu sendiri, engkau bersandar pada kemampuan dan kepintaranmu sendiri, hari ini lepaskan itu semua, taruh hidupmu dalam tangan Tuhan, percayakan seluruh hidupmu dalam tangan Dia saja, karena hanya Dia yang dapat menolong saudara. Di dalam kitab Injil berkali-kali Yesus berkata kepada berbagai jenis orang yang ditolong olehnya. Dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saya percaya di tengah wabah yang melanda ini, hanya imanmu yang dapat menyelamatkan engkau. Hanya iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang dapat menyelamatkan engkau. Hanya iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang dapat menolong hidupmu. Engkau tidak bisa bersandar kepada makanan lagi. Engkau tidak bisa bersandar kepada apapun lagi. Engkau hanya bisa bersandar kepada Dia saja. Dan itulah kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Melalui wabah ini, Tuhan ingin berpesan kepada setiap saudara. Taruh seluruh kepercayaanmu, taruh seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Karena Dia adalah Allah yang dapat dipercaya sepenuhnya. Hari ini saya mau berdoa. Buat saudara yang belum pernah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, saya mau berdoa, saudara ikuti doa saya. Dan setelah itu saya akan berdoa buat yang lainnya. Ayo tundukkan kepala berdoa. Saudara yang mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku datang pada hari ini. Aku telah mendengar firman-Mu
Dan aku sadar sekarang, aku tidak berdaya menolong diriku sendiri. Aku tidak berdaya menyelamatkan diriku sendiri. Dan hanya Engkau yang dapat menolong diriku. Aku percaya Tuhan, hanya Engkau yang dapat menyelamatkan aku. Dan sekarang aku membuka hatiku. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuklah dalam hatiku ya Yesus. Aku undang Kau masuk dalam hatiku. Kuasai hatiku sepenuhnya. Pimpin hidupku selanjutnya. Dan kuasai hidupku sepenuhnya. Aku menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa. Saya merasa ada orang-orang yang sedang mengalami sakit di dadanya sekarang ini. Yang mengikuti live streaming ini. Atau orang-orang di sekitar saudara yang mengikuti live streaming ini. Ada orang-orang yang sedang mengalami sakit di bagian dadanya. Engkau merasa sakit di bagian dadamu. Engkau merasa panas di bagian dadamu. Dan engkau sedang khawatir. Jangan-jangan ini virus corona. Tapi Roh Kudus memberitahu kepada saya. Jangan takut. Karena itu bukan virus corona. Dan jangan takut karena Tuhan Yesus akan menyembuhkan sakit di dadamu itu sekarang ini. Saya merasa bukan hanya satu orang. Saya merasa ada 2 atau 3 orang yang mengalami itu. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu di dadamu. Dan saya berdoa buat saudara dari tempat ini. Bapa, di dalam nama Yesus aku membawa orang-orang yang sakit ini. Yang di bagian dadanya sakit. Merasa sesak, merasa panas di dadanya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Aku perintahkan semua sakit di bagian dada. Semua rasa panas di bagian dada. Apapun penyebabnya. Aku perintahkan pergi sekarang. Semua rasa sakit itu pergi sekarang. Semua posisi tubuh dikembalikan pada posisi yang semula. Dan semua sakit pergi sekarang di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kepercayaan dalam nama Yesus akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Terimalah kesembuhanmu sekarang di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan. Buat semua orang, semua masyarakat Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya Tuhan. Semua yang sedang ketakutan mengenai wabah virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan aku berkata kepadamu virus corona. Aku perintahkan sekarang kepada semua virus corona yang sedang beredar di seluruh dunia. Aku perintahkan kau sekarang kembali kepada asalmu. Kembali kepada asalmu. Jangan beredar-edar lagi. Kembali kepada asalmu. Dan engkau di lockdown di sana. Dan tidak bisa keluar dari sana. Dan tidak boleh beredar-edar lagi di seluruh dunia. Di dalam nama Yesus kembali kepada asalmu. Di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya engkau membebaskan kami dari semua tekanan yang ada. Engkau membebaskan kami. Aku berdoa berikan damai sejahtera sukacitamu kepada semua orang percayamu Tuhan. Engkau memberikan imanmu kepada kami Tuhan. Sehingga kami bisa hidup dengan iman. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Amin. Salam sejahtera. Saya berdoa semua saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Sampai jumpa nanti. Tuhan memberkati saudara.